Rock Lovers, jumpa lagi bareng Reta di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Rasa duka masih menyelimuti kita semua Rock Lovers atas insiden tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan ya. Kita semua turut berduka cita juga Rock Lovers dan sangat merasakan kehilangan. Dan seperti biasa, Reta di hari ini juga akan memberikan informasi-informasi ter-up-to-date untuk Rock Lovers. Salah satunya nanti 2 berita trending nasionalnya akan kita bahas mengenai tragedi Kanjuruhan ya. Jadi pastikan kamu gak ketinggalan satu informasi apapun. Nah, salah satunya pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi lintas kementerian di hari Senin tanggal 30 Oktober untuk membahas penanganan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 supporter tim bola Arema FC atau Aremania. Rapat yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam ini diikuti oleh sejumlah menteri lainnya. Beberapa yang terlihat diantaranya Mendagri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodawardhani. Dan pemerintah sendiri sudah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau yang disingkat menjadi TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD. Dan anggotanya akan ditetapkan dalam 24 jam ke depan. Anggotanya sendiri terdiri dari pejabat kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat akademisi, dan media massa. Dan semoga setelah ditetapkannya tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF ini ya bisa segera merilis Rock Lovers adakah anggota atau aparat keamanan yang melakukan tindak kekerasan itu ya, dan juga kira-kira siapa supporter dari Arema FC ini yang pertama kali ya turun ke bawah ke lapangan begitu ya. Ya sebenarnya kan asalnya dari dia. Kalau mungkin dia nggak turun dari lapangan, ya yang lainnya juga nggak ikut-ikutan turun begitu. Dan pastinya rasa duka yang mendalam ini masih Rock Lovers menyelimuti kita semua. Walaupun kejadiannya di hari Sabtu, rasa duka terus masih menyelimuti sepak bola tanah air. Ya, informasi selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berjanji akan memproses hukum anggota yang terbukti melakukan kekerasan dalam peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dudung serta keluarga besar TNI Angkatan Darat pun menyampaikan duka cita atas tragedi yang menyebabkan lebih dari 120 orang meninggal dunia. Karena banyak kabar dan berita yang beredar Rock Lovers kalau aparat keamanan ya, waktu itu kan ada tim gabungan ya antara TNI dengan Polri yang mengamankan pada saat itu yang melakukan tindakan kekerasan. Nah ini kan nanti juga bakal diusut oleh tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kita tunggu saja Rock Lovers ya, kira-kira siapa-siapa saja yang pembuat onarnya juga nih mesti ya ditemukan siapa yang membuat kerusuhan pada malam hari itu. Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di waktu depan, dan ini juga menjadi pelajaran yang berharga untuk seluruh pihak di daerah manapun. Jika nanti di waktu depan misalkan ada lagi pergelaran sepak bola yang besar seperti ini, penanganan jauh lebih maksimal 100% ya. Karena kalau misalkan jumlah penonton dengan jumlah aparat keamanan ini sangat-sangat tidak seimbang, karena penontonnya beribuan tetapi untuk aparat gabungannya sendiri nggak sampai segitu ya. Oke, ini kejadian yang kita sesalkan sebenarnya. Bisa tidak terjadi, tapi ya itu namanya juga kita kembalikan lagi ya Rock Lovers ya kepada Sang Pencipta. Dan ya pastinya ini jadi pembelajaran juga supaya tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Oke, kita beralih informasinya Rock Lovers dari 2 trending nasional menuju mancanegara. Dari Suriah, ini dilaporkan Suriah saat ini sedang diamuk oleh wabah kolera. Wabah kolera belum selesai, lalu ditambah lagi dengan krisis air bersih yang terjadi di Suriah. Belum lagi salah satu rumah sakit di Suriah yaitu Al-Qasrah
banjir pasien. Pasiennya ini rata-rata karena telah meminum air yang tercemar di Sungai Efrat. Sungai ini merupakan sumber air utama untuk minum warga dan irigasi, tapi terkontaminasi. Direktur Rumah Sakit Al-Kasrah sendiri juga mengatakan fasilitas kesehatan ini menerima banyak sekali kasus dugaan kolera setiap harinya. Belasan pasien yang datang. Dan kolera memang umumnya menular dari makanan atau air yang terkontaminasi, kemudian menyebar di pemukiman yang tidak punya jaringan pembuangan air limbah atau air minum utama. Dan sejak awal September aja, Suriah mencatat 23 kematian dan lebih dari 250 kasus kolera di 6 provinsi. Sementara di wilayah Deir ez-Zor mencatat 16 kematian dan 78 kasus. Sementara pejabat kesehatan di Suriah, Juan Mustafa, telah melakukan uji air di Sungai Efrat dan hasilnya memang ada bakteri yang menyebabkan kolera. Wabah ini menyebar karena aliran air berkurang. Nah, aliran air berkurang karena kekeringan menerjang Suriah yang ujungnya imbas perubahan iklim. Berkurangnya aliran inilah yang memperburuk masalah pencemaran sungai yang sudah terkotori oleh limbah. Meskipun terkontaminasi, lebih dari 5 juta warga Suriah bergantung pada Sungai Efrat ini untuk minum dan banyak yang mengandalkan air ini untuk irigasi. So, sudah tahu kan, pastinya bakal terkontaminasi. Walaupun air yang sudah terkontaminasi ini tidak diminum atau tidak dikonsumsi, tapi kan tadi Sungai Efrat ini menjadi sungai utama untuk irigasi. Nah, jadi bayam-bayam yang ditanam di sana kan ya airnya dari Sungai Efrat itu, otomatis air dari Sungai Efrat itu juga mengontaminasi bayam. Nah, bayam yang mereka makan akhirnya pun terkontaminasi. Inilah ya akhirnya menyebabkan juga korela di Suriah benar-benar tinggi dan setiap harinya terus menerima belasan pasien yang menderita kolera. Semoga aja di Suriah bisa kembali kondusif ya kondisinya dan pemerintah juga bisa mengambil jalan keluarnya seperti apa. Ini mungkin bisa dilarang ya masyarakatnya untuk mengonsumsi atau menggunakan air di Sungai Efrat tadi untuk mengurangi yang namanya kolera. Demonstrasi di Iran terkait dengan kematian Mahsa Amini ini masih terjadi sejak September lalu. Nah, setidaknya 92 orang tewas akibat bentrok dengan aparat dalam serangkaian demonstrasi. Kelompok pemantau hak asasi manusia Iran Human Rights melaporkan total angka kematian ini setelah bersusah payah menghimpun data dari berbagai jalur termasuk di jaring sosial. Memasuki pekan ketiga, protes masih membara di berbagai penjuru Iran dan kebanyakan memang demonstran ini merupakan perempuan yang memprotes pengekangan terhadap kaum Hawa di Iran. Amini yang menjadi sumbu bara demonstrasi ini karena ia diduga ditangkap oleh polisi moral karena tidak menggunakan hijab sesuai dengan standar yang ditetapkan di Iran. Beberapa hari setelah ditahan, Amini dinyatakan meninggal dunia pada 16 September. Dan diduga pada saat penahanan itu ia menjadi korban penyiksaan. Gelombang protes pun langsung menerjang jalan-jalan Iran. Isu perempuan di Iran kemudian semakin menjadi menjelang akhir pekan lalu, tepatnya di hari Jumat 30 September. Saat itu pecah kericuhan di tengah demonstrasi di daerah perbatasan Iran-Pakistan. AFP melaporkan bahwa aksi di wilayah itu membara bukan cuma karena masalah Amini, tetapi juga lantaran kepala kepolisian setempat diduga memperkosa seorang remaja perempuan dari kelompok minoritas Balu. Dan lagi-lagi dalam bentrokan itu ada yang meninggal dunia. Semoga aja sih untuk protes ini ya, kericuhan yang terjadi di Iran ini bisa segera mereda. Ya, mereka berdemonstrasi seperti itu wajar ya, karena kemarahan mereka atas apa yang terjadi. Dan semoga aja di Iran bisa kondisinya kondusif kembali, bisa lebih diperhatikan juga mungkin ya kalau memang tadi kan ada Mahsa Amini yang pada saat itu ditangkap oleh kepolisian karena tidak menggunakan hijab sesuai dengan
standarnya ya, yang standar yang sudah ditetapkan oleh Iran. Nah ini mungkin bisa menjadi perhatian kembali lagi. Kalau memang ada warganya yang tidak menggunakan hijab sesuai dengan standar, langkah hukum yang diberikan mungkin jauh lebih baik ya. Seharusnya seperti itu, bukan memaksa atau bahkan melakukan tindak kekerasan. Presiden Joko Widodo mengaku kagum dengan peningkatan produksi jagung hingga menyebabkan impornya turun. Nah, menurut beliau ini produktivitas jagung bisa melonjak lantaran petani ada yang mendampingi seperti perusahaan. Contohnya nih, biasanya 1 hektar lahan hanya menghasilkan 4 ton jagung, tetapi sekarang produktivitasnya sudah mencapai 8 ton. Ini berarti peningkatannya luar biasa sekali ya. Untuk itu memang Pak Jokowi meminta petani komoditas lain bisa meniru keberhasilan jagung, salah satunya dengan kemitraan antara perusahaan besar dengan petani. Jadi kalau jagungnya bisa, tanaman lain bisa nih, padi bisa dong, singkong juga pasti bisa, kopi dan semuanya, katanya Pak Jokowi seperti itu. Jadi bisa berkolaborasi dengan perusahaan besar ya, yang ada di daerah-daerah besar. Nah ini perusahaan besar nih juga, karena perusahaannya udah besar banget, ya otomatis dia juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya ya. Di tengah-tengah situ ada masyarakat, nah itu diberdayakan semua. Jadi yang besar, yang sejahtera nggak hanya perusahaannya saja, tetapi masyarakat di sekitar, lingkungan sekitar juga ikut merasakan kesejahteraan itu. So semangat untuk para petani Indonesia. Kalau nggak ada petani, aduh kita nggak tahu makan apa guys. So kalian harus bersyukur dan berterima kasih juga pada petani-petani ya. Untuk anak-anak milenial nih juga yang punya cita-cita pengen jadi petani, bagus banget guys ya, karena peran petani untuk negeri kita itu nggak main-main. Perannya sangat besar sekali untuk kelangsungan pangan di Indonesia. Ada cerita dari Chelsea Islan yang didaut sebagai pemeran utama dalam serial laga berjudul Tira, produksi Bumi Langit Cinematic Universe. Nah, dalam serial ini Chelsea Islan berperan sebagai Suci yang adalah mahasiswa yang punya pekerjaan sambilan sebagai stunt woman. Wah. Jadi suatu ketika Suci ini terkena kutukan yang mengancam jiwanya. Namun membawanya memiliki serta memanfaatkan kekuatan naga dan menuntunnya menjadi pahlawan super bernama Tira. Syutingnya sendiri sudah dilaksanakan sejak bulan Februari lalu. Dan katanya Chelsea nih banyak adegan berbahaya yang harus dilakukannya demi menyempurnakan karakter Suci dan Tira. Latihannya 2 bulan. Koreografinya ada stunt koordinatornya, terus pakai sling dan juga harness untuk dibanting, digantung. Waduh, ada bela dirinya juga katanya, dan tapi semuanya safety guys. Syukur ya. Dan katanya Chelsea dia juga sampai merasakan yang namanya kurang tidur karena benar-benar sangat menguras tenaga dan harus hati-hati banget karena banyak adegan-adegan yang berbahaya. So buat Tira nanti semoga sukses ya, karena untuk para pemain-pemainnya, kru-krunya juga telah memberikan effort yang luar biasa. Apalagi Chelsea Islan juga pasti ya, gimana ya, keren banget ya jadi stand woman tuh. Gak main-main, gokil banget. Sampai latihan bela diri, terus juga latihannya 2 bulan. Wah, semoga sukses nih untuk serial Tira. Oke, dan itu dia Rock Lovers, seluruh informasi sudah Reta infokan untuk kalian semua, dan semoga hari ini menyenangkan untuk kalian. So, saya Reta pamit undur diri, tetap tebarkan cinta, kasih, dan damai kepada orang-orang terdekat kamu. Satu kalimat buat untuk kalian semua, God bless you, bye-bye. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.